Seni Yin Dan yang berasal dari Tiongkok. Yang disebut tabib ajaib Yin yang mengandalkan keterampilan leluhur kita. Kamu dari negara kecil. Bahkan Raja Sanhe tidak akan berani kurang ajar. Beraninya Qixi, yang hanya menempati peringkat ke-49 di peringkat global, berbicara omong kosong di sini. Dokter Racun, Guang Hua, dan dokter ajaib lainnya memandang dengan dingin ke arah dokter ajaib Yin yang dari negara pulau. Poison Dok peringkat 31, dan peringkat ke-49. Tapi sepertinya seseorang mengklaim posisi lebih tinggi tanpa kekuatan apapun hari ini. Tabib ajaib Yin yang berbicara dengan sinis. Dia berbalik untuk melihat pemimpin Gordon Wei. Karena 5-6 dokter ajaib Tiongkok tidak dapat mengidentifikasi sumber penyakitnya. Saya kira Anda hanya dapat menyerahkan ini kepada saya. Dokter ajaib Yin Yang, Anda punya solusinya. Pemimpin Gordon Wei menatap dokter ajaib Yin Yang, yang penuh percaya diri, dengan secercah harapan di matanya. Semua dokter ajaib menatap dokter ajaib Yin Yang dengan keraguan di wajah mereka. Poison Dok, Guang Hua, dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi gelap. Saya 80% percaya diri. Tabib ajaib Yin yang menunjukkan ekspresi percaya diri. Dia mengalihkan pandangannya ke Poison Dok, Guang Hua, dan yang lainnya. Dengan ayunan, embusan udara hitam dan putih melesat keluar dari bel. Aliran gas hitam dan putih terbang menuju pemimpin Gordon Wei. Semua orang mengamati awan kabut hitam dan putih dengan ragu. Perlahan, kabut hitam putih menyelimuti pemimpin Gordon Wei. Pemimpin Gordon Wei, tolong jaga jarak dari terenggiling Anda. Energi panas yang dipancarkan dari tubuhnya akan sangat memengaruhi awan Yin yang saya. Lagi pula, terenggiling itu adalah hewan bawaan. Tabib ajaib Yin yang menginstruksikan pemimpin Gordon Wei dengan acuh tak acuh. Oke, dia mengangguk. Xiao Jia, pergi ke sudut itu. Terenggiling berukuran 3 meter itu menganggukkan kepalanya seperti manusia. Kemudian pergi ke sudut dan diam. Yin dan yang tanpa batas mengusir roh jahat. Tabib ajaib Yin yang mengeluarkan teriakan lembut, dan awan kabut hitam putih berputar perlahan di sekitar pemimpin Gordon Wei. Saya belajar sedikit tentang seni Yin dan Yang. Menurut catatan sejarah, tabib ajaib Yin yang akan menggunakan ritual, jimat, dan nyanyian untuk mengusir roh jahat. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang Yin awan Yang. Poison Dok Yan, dia menatap awan udara hitam dan putih dengan mata berkedip. Orang bodoh. Apa yang kamu ketahui tentang keterampilan medisku? Dia mencemooh Poison Dok dan melanjutkan, hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda sekelompok orang bodoh. Awan Yin yang berputar dengan cepat saat ini. Adegan ini jauh lebih spektakuler daripada cara yang ditampilkan oleh para dokter ajaib tadi. Energi internal saya tidak lagi gelisah. Saya tidak perlu lagi menekan energi internal saya. Tepat ketika semua orang tidak percaya, pemimpin Gordon Wei yang berada di awan berseru dengan semangat. Dia segera berdiri dan menatap Qixi dengan senang. Terima kasih, dokter ajaib Qixi. Anda benar-benar menekan energi internal saya untuk saya. Bisakah Anda memberikan obat permanen? Bagaimana itu mungkin? Guang Hua, dokter racun, dan orang-orang lainnya terkejut. Dokter ajaib Yin yang ini benar-benar menemukan pengobatan melalui cara ini. Dokter ajaib lainnya menatap Qixi dengan terkejut. Tidak ada yang bisa menandingi keterampilan medisku. Dia menatap mereka dengan wajah dingin tapi arogan. Dia menoleh ke pemimpin Gordon Wei dan terkekeh, Tuan, beri saya 10 hari lagi. Saya akan dapat menyembuhkan penyakit Anda secara permanen. Besar, orang tua Gordon Wei itu sangat gembira. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, dan aku akan membalasmu dengan mahal untuk ini. Sama-sama. Qixi tertawa terbahak-bahak saat dia menoleh untuk melihat Poison Dok dan orang-orang lainnya. Sudah kubilang, dokter ajaib China biasa saja. Poison Dok, Guang Hua, dan yang lainnya tampak galak. Namun di sisi lain, Wang Xian memberikan senyum menyeramkan. Dia tidak menyangka misi ini akan melibatkan konspirasi. Dia menatap Qixi dengan penuh arti, tetapi dia tidak langsung mengeksposnya. Dokter ajaib Qixi, haruskah aku tinggal di awan Yin yang sepanjang waktu? Tanya pemimpin Gordon Wei dengan hormat sambil tersenyum. Tidak, aku akan menempelkan sesuatu padamu. Dokter ajaib Qi dia menggelengkan kepalanya saat dia mengeluarkan potongan jimat yang tampak aneh. Dia kemudian berjalan ke pemimpin Gordon Wei dan menempelkannya padanya. Jimat ini untuk sementara dapat mengendalikan penyakitmu. Kamu tidak boleh mengambil ini. Qixi memperingatkan pemimpin Gordon Wei.
Jangan khawatir, Dokter Ajaib Qixi. Tidak ada yang bisa menjatuhkannya tanpa seizinku. Kata pemimpin Gordon Wei dengan wajah berseri-seri. Baiklah, kamu bebas bergerak sekarang. Dia tersenyum di seluruh wajahnya. Dia mengeluarkan bel dan menyimpan awan yin-yang. Haha, aku benar-benar pulih. Karena pemimpin Gordon Wei bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas, dia tidak bisa menahan tawa. Terima kasih, Qixi Miracle Doctor. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada para dokter ajaib lainnya. Hari ini, saya akan menjadi tuan rumah yang baik untuk Anda semua, dan saya akan mengirim Anda pergi besok. Karena pemimpin Gordon Wei sudah sembuh, kami jadi beban pikiran. Itu benar, kami senang kamu pulih dengan baik. Kami tidak kompeten, tapi untungnya, kami memiliki dokter ajaib Qixi. Dokter ajaib Qi dia sangat mengesankan. Saya percaya Anda akan meningkatkan peringkat Anda secara luar biasa di grafik mulai hari ini dan seterusnya. Satu persatu, para dokter ajaib mengucapkan selamat kepada pemimpin Gordon Wei dan dokter ajaib Qixi. Poison Dok, Guang Hua, dan para dokter Cina lainnya memasang tampang mengerikan di wajah mereka. Mereka memiliki jumlah dokter ajaib Tiongkok tertinggi di sini dalam perjalanan ini. Bahkan Poison Dok, peringkat 9, hadir. Pada akhirnya, pemimpin itu disembuhkan oleh seorang dokter ajaib dari negara pulau. Sungguh memalukan. Ayo pergi. Sudah larut. Aku sudah menyiapkan orang-orangku untuk makan malam. Seru pemimpin Gordon Wei dengan gembira. Semua orang mengikuti pemimpin Gordon Wei ke gua perjamuan. Ada pertunjukan menyanyi dan menari dengan anggur dan makanan. Dokter ajaib Qixi, tidak diragukan lagi, telah menjadi sosok yang paling menarik perhatian dalam makan malam itu. Sebagian besar dokter ajaib mendatanginya untuk menjilat. Bahkan pemimpin Gordon Wei bersulang untuknya dengan gembira. Huff, seni yin dan yang berasal dari Tiongkok. Dia menggunakan keterampilan medis kami untuk menyembuhkan pemimpin Gordon Wei, namun, dia berbicara dengan lancang kepada kami. Sungguh penjahat. Guang Hua meminum segelas anggur dengan marah. Beberapa dokter ajaib Tiongkok juga menggelapkan ekspresi mereka. Mengapa Miracle Dr. Wang tidak mencobanya sekarang? Tanya Poison Dok Yanxi tiba-tiba sambil memegangi tubuh ular berbisa yang menjilat anggur di gelas. Hehe, aku belum mahir. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dokter ajaib Wang bahkan bisa melumpuhkan lengan Fang Huazi, meninggalkan semua dokter ajaib di persekutuan pengikut suci tanpa solusi. Saya pikir Anda cukup mahir. Poison Dok menatap Wang Xian dan memberinya senyum tipis saat dia berbicara. Oh, Wang Xian melihat ke Poison Dok dan bertanya dengan jelas, Poison Dok ingin membela Fang Huazi. Haha, aku tidak sebebas itu. Terlebih lagi, lengannya lumpuh karena dia kalah dalam tantangan yang dia mulai. Dia terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Namun, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Fang Huazi memiliki seorang master. Poison Dok tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, Dokter Racun Senior, atas pengingatmu. Wang Xian terkejut tetapi menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis. Persekutuan pengikut suci jauh lebih baik daripada sekte Saint Medis. Poison Dok membuat pernyataan membingungkan dengan santai. Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat cangkir anggurnya. Ayo, ayo, ayo. Dokter ajaib dari Tiongkok. Meskipun kalian tidak melakukan apa-apa, aku akan tetap bersulang untuk kalian. Pada saat ini, Qixi membawa cangkir, berjalan dengan bangga dan tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang memperhatikannya. Poison Dok diam-diam bermain dengan ular berbisa hitamnya. Guang Hua sedang menikmati anggurnya dan beberapa dokter ajaib lainnya sedang berbicara dengan lembut. Ada pepatah di Cina yang sejalan dengan ini ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, dia bisa menjadi tutor bagi yang lain. Seharusnya tidak ada perbedaan geografis di dunia medis. Sepertinya kalian masih terlalu kecil. Komentar Qixi sinis. Halo semuanya, terima kasih telah hadir di sini. Saat ini, pemimpin Gordon Wei juga masuk dengan secangkir anggur di tangannya. Mengangkatnya, dia mengumumkan, biarkan dokter ajaib Qixi dan aku bersulang untuk semua orang. Hehe, Qixi, yang berdiri di samping, mengangkat cangkirnya ke arah kerumunan dengan ekspresi sinis. Terima kasih, pemimpin Gordon Wei, atas sambutan hangatnya. Poison Dok, Guang Hua, Wang Xian dan kerumunan berdiri dan mengangkat cangkir mereka. Dokter ajaib muda ini terlihat sedikit familiar. Aku tidak melihatmu mencoba sebelumnya. Pasti sangat mudah untuk mendapatkan batu spiritual ini. Ketika Qixi melihat Wang Xian, dia tersenyum. Jika aku bertindak, seseorang akan kehilangan nyawanya.
Kata Wang Xian tanpa emosi kepada Qixi. Haha, ini menarik. Untuk bisa menjadi dokter ajaib di usia yang begitu muda, sepertinya lingkaran medis di China benar-benar mundur. Qixi tertawa sinis saat dia menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju kerumunan. Pemimpin Gordon Wei melirik Wang Xian dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah mengangguk sederhana, dia pergi. Wang Xian menatap Qixi dan bibirnya membentuk senyuman. Perjamuan itu tidak lama dan berakhir dalam 1 jam lebih. Beberapa petugas layanan membawa para tamu ke kamar pribadi mereka sendiri. Kamar-kamar berada di dalam gua batu. Namun, interiornya sangat mewah. Segera, Mo Qinglong masuk dan melapor kepada Wang Xian, "Tuan muda, pemimpin Gordon Wei telah kembali ke gua budidaya itu. Dia juga telah meninggalkan tempat itu. Kalau begitu mari kita pergi. Sangat tidak mudah untuk mendapatkan 500 keping batu spiritual ini. Saya harus meminta kenaikan gaji dari Gordon Wei." Wang Xian tersenyum dan berdiri sebelum berjalan menuju gua, tempat pemimpin Gordon Wei berada, bersama Mo Qinglong. Dengan kekuatan mereka dengan mudah menghindari para penjaga yang berpatroli dan tiba di pintu masuk gua. "Papa," Wang Xian tidak berusaha untuk bersembunyi. Langkah kakinya segera mengingatkan pemimpin dari Gordon Wei yang sedang duduk di tengah gua. "Hah?" Pemimpin Gordon Wei membuka matanya dan menatap Wang Xian dan Mo Qinglong, "Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini pada jam seperti ini?" "Itu semua karena batu spiritual itu." Wang Xian melihat jimat di pemimpin Gordon Wei dan berjalan langsung ke arahnya. "Hah? Berhenti di sana." Melihat Wang Xian berjalan langsung ke arahnya, pemimpin Gordon Wei menegur dengan sungguh-sungguh. Ses. Pada saat ini, Trenggiling di sudut bangkit dan perlahan menuju Wang Xian dengan tatapan ganas. "Aku di sini untuk menyelamatkan pemimpin Gordon Wei." Wang Xian menatap Trenggiling yang sedang berjalan ke arahnya dan melepaskan auranya. Ses. Trenggiling itu membatu dan mundur dengan ngeri. "Apa?" Pemimpin Gordon Wei terkejut dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Rekannya adalah keberadaan bawaan, namun itu membatu dengan satu pandangan. "Ini tidak mungkin." Wang Xian menyeringai dan terus berjalan menuju pemimpin Gordon Wei. "Kamu pasti mencari kematianmu sendiri. Ini adalah wilayah keluarga Gordon Wei." Pemimpin Gordon Wei berdiri dan memancarkan aura yang kuat. "Jangan khawatir, kami di sini untuk membantu." Mo Qinglong melihat embusan aura menyerbu ke arah mereka. Dengan lambaian tangannya, dia memblokirnya. Ahli bawaan. Pemimpin Gordon Wei menjadi waspada dalam sekejap dan menatap tajam ke arah Wang Xian dan Mo Qinglong. "Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu kapan orang lain membunuhmu." Wang Xian berjalan di depan pemimpin Gordon Wei dan meraih jimat di tubuhnya. "Hah?" Pemimpin Gordon Wei terkejut. Melihat Wang Xian mengangkat tangannya, dia segera waspada. Namun, yang membuatnya heran, tetesan air yang padat muncul dan menyapu jimat di tubuhnya. Jimat itu pecah berkeping-keping setelah direndam dalam air. Pemimpin Gordon Wei merasa ngeri saat rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia bahkan tidak bisa menahan serangan dari pemuda di depannya ketika dia berada di puncak alam bawaan. Namun, dia dengan cepat pulih dan menatap kosong ke jimat di lantai. "Ini bagaimana mungkin? Apa masalahnya?" Wang Xian tersenyum dan memberi isyarat kepada Trenggiling. Ses. Trenggiling menatap Wang Xian dengan ketakutan. Tekanan mencekik yang dia rasakan dari Wang Xian beberapa waktu lalu benar-benar membuatnya ketakutan. Trenggiling itu ragu-ragu sejenak sebelum merangkak. "Aduh!" Saat Trenggiling mendekat, pemimpin Gordon Wei menjerit kesakitan. Dia segera duduk di lantai dan mulai menekan rasa sakit. Ses. Trenggiling segera datang ke sisi pemimpin Gordon Wei dan menggunakan lidahnya untuk menjilat tubuhnya. Kembali ke sudut. Setelah dia melepaskan auranya sekali lagi, Trenggiling itu merasakan tekanan yang menyesakkan dan berlari ke sudut dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, perasaan aneh di tubuh pemimpin Gordon Wei juga menghilang. "Ada apa ini?" Pemimpin Gordon Wei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Trenggiling dengan getir. "Kamu tidak sakit sama sekali, tapi ada yang salah dengan itu." Wang Xian menunjuk Trenggiling di sudut. Wang Xian telah mencoba menggunakan mata tindiknya untuk memeriksa luka-luka pada pemimpin Gordon Wei di sore hari. Di bawah pengawasan Pierre Qing'ai, semuanya bisa dilihat sebagai energi. Dia memperhatikan energi samar yang dipancarkan dari Trenggiling yang diserap oleh pemimpin Gordon Wei. Sumber energi ini adalah sumber penyakitnya. "Kamu mengatakan ada yang salah dengan Xiao Jia?" Tanya pemimpin Gordon Wei getir. Jelas bahwa seseorang melakukan sesuatu pada Trenggiling itu dan pasti menggunakan cara lain untuk mengendalikanmu secara perlahan. Wang Xian menjelaskan.
Pemimpin Gordon Wei mengepalkan tinjunya dengan erat. Melirik Trenggiling di sudut, dia berjalan perlahan ke arahnya. Seketika, perasaan kehilangan kendali bisa dirasakan sekali lagi. Pemimpin Gordon Wei menarik napas dalam-dalam saat dia menatap jimat yang baru saja jatuh ke tanah. Dia secara bertahap menjadi tenang. Dia berdiri di sana tanpa sepatah kata pun saat dia sedang merenung. Wang Xian tidak menyela dia. Dia percaya bahwa orang tua bijak di hadapannya mampu meluruskan hal ini. Astaga, mengingat status Gordon Wei saat ini setelah puluhan tahun mendominasi Jade Nation, saya tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang dekat dengan saya akan menyakiti saya. Cahaya berkedip di mata pemimpin Gordon Wei. Xiao Jia tumbuh bersamaku dan mengikutiku kemana-mana. Itu adalah kerabat terdekat yang aku miliki. Tapi mereka benar-benar menemukan cara untuk mengendalikanku, dan akhirnya, seluruh keluarga Gordon Wei, melalui Xiao Jia. Dam. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, kilatan sinar ganas terlihat di mata pemimpin Gordon Wei sebelum dia menutupnya. Terima kasih atas pengingat Anda. Saya kira keluarga Gordon Wei sekarang penuh dengan celah. Karena Anda dapat mengetahui ini, saya harap Anda dapat menyembuhkan luka Xiao Jia. Ketika pemimpin Gordon Wei membuka matanya lagi, dia membungkuk pada Wang Xian dan segera memohon. Pemimpin Gordon Wei bahkan lebih menghormati dokter ajaib yang misterius dan tangguh dibandingkan dengan Qixi. Tentu saja, lagi pula aku di sini untuk batu spiritual. Wang Xian tersenyum dan memberi isyarat pada Trenggiling itu. Pemimpin Gordon Wei juga melakukan hal yang sama. Saat Trenggiling berjalan mendekat, pemimpin Gordon Wei kesakitan lagi. Wang Xian mengelus kepalanya, dan energi naga di tubuh Wang Xian dengan cepat menetralkan racun di tubuh Trenggiling. Ini adalah gas beracun unik yang diserap ke dalam tubuh melalui makanan. Itu tidak membahayakan Trenggiling, tetapi itu akan sangat membahayakan orang-orang yang berada di dekatnya. Khususnya, pemimpin Gordon Wei, yang mempraktekkan kultivasinya di sekitar Trenggiling, dan akan menyerap gas beracun secara langsung. Terima kasih, Dokter Ajaib. Pemimpin Gordon Wei tidak bisa lagi merasakan sakitnya. Dengan ekspresi gembira, dia dengan cepat berterima kasih kepada Wang Xian dengan hormat. Hanya memberiku hadiah yang bagus sudah cukup. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Ya tentu. Pemimpin Gordon Wei mengangguk dengan tergesa-gesa sebelum dia mengerutkan alisnya. Dokter Ajaib, saya akan menangani masalah keluarga saya terlebih dahulu, dan saya harus menyelesaikannya malam ini sebelum sesuatu terjadi. Silakan, aku akan kembali tidur. Wang Xian melambaikan tangannya dan keluar. Mo Qinglong mengikuti dari dekat. Pemimpin Gordon Wei mengarahkan pandangannya pada Wang Xian, pemuda ini jauh lebih tangguh dariku. Mendesis. Trenggiling menjulurkan lidahnya saat mengeluarkan suara. Xiao Jia, apakah kamu mengatakan bahwa kamu merasa tertindas saat melihatnya? Pemimpin Gordon Wei membelai kepala Trenggiling sambil bertanya dengan lembut. Ses. Trenggiling itu mengangguk. Aku mendengar dari tuanku bahwa ada jenis keberadaan lain selain alam di atas alam bawaan. Mereka dikenal sebagai Dewa Tanah. Apakah dokter ajaib muda itu sudah mencapai tahap itu? Dia bergumam sambil menatap Trenggiling dengan pancaran cahaya di matanya. Ayo pergi, Xiao Jia. Hari ini, kita harus menyingkirkan kambing hitam. Malam di Jade Nation tidak damai. Suara geraman binatang kadang-kadang terdengar dari pegunungan di sekitarnya. Itu semakin gelisah di dalam wilayah Gordon Wei. Wang Xian tidak ingin terlibat dalam urusan mereka. Dia ada di sini untuk mendapatkan batu spiritual itu, bukan untuk ikut campur dalam urusan keluarga. Dia benci mendapat lebih banyak masalah. Matahari bersinar cerah keesokan paginya. Udara di Jade Nation jauh lebih baik daripada di Cina. Suasana hati Wang Xian terangkat saat dia menghirup udara segar dari alam. Tuan, saya akan membawa Anda ke restoran. Pemimpin Gordon Wei akan mengantar Anda semua pergi nanti. Kata seorang pelayan kepada Wang Xian. Tentu, Wang Xian mengangguk saat dia datang ke restoran bersama Mo Qinglong. Selamat kepada Dokter Ajaib Qixi. Kabar tentangmu menyembuhkan pemimpin Gordon Wei telah berhasil keluar. Aku yakin peringkatmu akan meningkat dalam waktu singkat. Kali ini, Dokter Ajaib Qi dia pasti bisa menempati peringkat 30 besar di peringkat global. Lagi pula, kamu mengalahkan banyak dokter kemarin. Itu benar. Bahkan Poison Dokian dia bukan tandinganmu. Peringkatmu akan meningkat pesat. Wang Xian mengawasi konservasi segera setelah dia memasuki restoran. Haha, keterampilan medisku tidak terlalu bagus. Hanya saja beberapa orang dinilai terlalu tinggi. Qixi mengangkat suaranya saat dia mengalihkan pandangannya ke Poison Dog dan dokter lain di sudut restoran. Dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi sombong di wajahnya. Dokter ajaib Qixi, jangan rendah hati.
Keterampilan medismu sangat mengesankan. Kami tidak bisa dibandingkan denganmu sama sekali. Beberapa orang tertawa dan segera menjawab. Mengingat keterampilan medisku, paling banyak aku bisa masuk 5 besar. Ada beberapa orang yang lebih baik dariku. Qixi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tapi, seni Yin dan yang masih menarik di negara kita. Tapi dokter Tiongkok yang dikenal sebagai yang terbaik semakin memburuk dari generasi ke generasi. Bahkan seorang anak muda ada di grafik. Saat dia berbicara, dia pikir itu lucu ketika dia melihat Wang Xian masuk. Itu benar, pemuda itu tidak melakukan apapun kemarin. Jelas, dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan kita. Itu benar, dia adalah satu-satunya yang tidak melakukan apa-apa. Karena dia masih sangat muda, dia mungkin memiliki beberapa urusan dengan orang dalam. Dia datang ke sini untuk menikmati makanan gratis dan 10 batu spiritual dengan tidak melakukan apa-apa. Tindakan yang tidak tahu malu. Beberapa orang di sekitarnya berkomentar dengan senyuman hanya untuk menyukai dokter ajaib Qixi. Hehe, Wang Xian mendengarkan komentar mereka begitu dia duduk. Dia memiliki pandangan sarkastik ketika dia melihat ke pintu. Pemimpin Gordon Wei membawa 5 hingga 6 orang bersamanya ke pintu masuk. Semua orang bisa merasakan aura penumpahan darah yang samar dari mereka. Rupanya, mereka telah membunuh orang belum lama ini. Pemimpin Gordon Wei ada di sini. Sepertinya dia terlihat baik. Dokter ajaib Qi dia benar-benar luar biasa. Kata orang-orang di sekitar Miracle Dr. Qixi ketika mereka melihat pemimpin Gordon Wei. Dokter ajaib Qi dia sedikit terkejut saat dia berputar. Pemimpin Gordon Wei, kamu bangun pagi hari ini. Mengapa kamu tidak beristirahat dengan baik? Dengan jimatku, kamu seharusnya bisa tidur nyenyak. Dokter ajaib Qi dia berkata dengan wajah tersenyum. Aku tidak tidur sekejap pun tadi malam. Pemimpin Gordon Wei memberikan tatapan haus darah. Kenapa begitu? Dokter ajaib Qi dia bertanya dengan ragu ketika dia mengamati ada yang salah dengan ekspresi pemimpin Gordon Wei. Aku menyingkirkan kambing hitam itu. Kata pemimpin Gordon Wei dengan suara mengerikan. Segera setelah itu, semua orang menyaksikan dengan kaget saat tinju menghantam dada Qixi. Bam! Beraninya kau berkolusi dengan para pengkhianat itu dan meracuniku, dokter ajaib Qixi. Kau juga akan bergabung dengan mereka. Muntah. Dokter ajaib Qi dia memuntahkan seteguk darah segar dengan perubahan drastis pada ekspresinya. Dia membatu. Bagaimana kamu tahu? Bawa dia pergi. Akan kupastikan dia menikmati sisa hidupnya. Pemimpin Gordon Wei memerintahkan orang-orang di belakangnya dengan dingin dan menghela nafas lega. Dia berjalan ke Wang Xian dan membungkuk. Dokter ajaib Wang, terima kasih. Mengejutkan. Semua orang di restoran itu tercengang dan melihat perkembangan itu dengan tidak percaya. Mereka menatap kosong pada pemimpin Gordon Wei yang membungkuk kepada pemuda itu dan berterima kasih padanya dengan hormat. Busurnya dalam dan dia tidak memiliki sikap ahli bawaan sama sekali. Dia juga tidak bertindak dengan cara yang diharapkan dari pemimpin keluarga tingkat atas di Jade Nation. Dia seperti warga biasa yang berterima kasih kepada dermawannya karena telah membantu. Tampaknya masalah yang kamu khawatirkan telah diselesaikan. Kata Wang Xian dengan sepenuh hati. Terima kasih, Dokter Ajaib Wang, atas bantuan Anda. Saya telah menyelesaikannya. Pemimpin Gordon Wei menunjukkan senyum tipis dan duduk berhadapan dengan Wang Xian. Dokter Ajaib Wang, jika ada sesuatu yang Anda perlukan bantuan saya di Jade Nation, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Tentu, aku tidak akan berdiri pada upacara. Wang Xian menjawab sambil tertawa. Apakah Miracle Dr. Wang akan tertarik untuk berkeliaran di Jade Nation selama beberapa hari? Aku akan membiarkan orang-orangku membawamu berkeliling Jade Nation. Pemimpin Gordon Wei menyampaikan keramahannya. Aku baik-baik saja. Aku di sini di Jade Nation untuk menyelesaikan beberapa hal lain. Aku akan pergi setelah makan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menolak. Jika dia tinggal di tempat ini lebih lama, Lan Qingyue mungkin akan membunuh dia dengan tatapannya. Baiklah kalau begitu, Dokter Ajaib Wang. Nanti saya akan mencarikan sopir untuk membawa Anda berkeliling di negara Giok. Jika Anda pernah mengunjungi negara Giok di masa mendatang, beritahu saya sebelumnya. Saya pasti akan menjadi tuan rumah yang baik. Pemimpin Gordon Wei tersenyum dan berdiri. Dokter Ajaib Wang, teknik medis China memang memiliki efek luar biasa dan Anda benar-benar pahlawan muda yang layak. Nikmati makanan Anda. Saya akan pergi sekarang. Wang Xian mendengar kalimat terakhirnya. Dia tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin Gordon Wei. Wow, saat pemimpin Gordon Wei pergi, semua orang terkejut. Mereka telah menyaksikan seluruh perkembangan dengan penuh perhatian.
Perasaan yang mereka dapatkan adalah bahwa pemimpin Gordon Wei telah terlalu merendahkan dirinya sendiri. Nada yang dia gunakan saat berbicara dengan remaja itu benar-benar sopan. Bahkan ketika Dokter Ajaib Qi dia telah menemukan cara untuk mengobati penyakit pemimpin Gordon Wei kemarin, dia tidak diperlakukan seperti itu. Namun, tanggapan remaja itu bahkan lebih mengejutkan. Dia tampaknya menganggap semuanya sebagai pemberian, bertindak acuh tak acuh. Orang harus tahu bahwa ini adalah keluarga kelas atas dengan beberapa ahli bawaan di klan, dan bahkan memiliki pasukan yang kuat. Mereka bisa dianggap elit bahkan jika dibandingkan dengan bangsa giok lainnya. Dari apa yang dikatakan pemimpin Gordon Wei, penyakitnya disebabkan oleh Dokter Ajaib Qi dan anggota klannya. Plotnya tampaknya telah dilihat oleh Dokter Ajaib Wang. Dokter Ajaib Wang dari Tiongkok benar-benar luar biasa bisa melihat melalui konspirasi. Terlebih lagi, dia tampaknya telah menyembuhkan penyakit pemimpin Gordon Wei. Ada pepatah di Tiongkok yang sejalan dengan gagasan bahwa pahlawan seringkali masih muda. Dokter Ajaib Wang memiliki keterampilan medis yang luar biasa di usia yang begitu muda. Masa depannya pasti akan luar biasa. Dokter Ajaib Yin yang benar-benar sombong. Dia masih mengejek Dokter Ajaib dari Tiongkok kemarin. Sekarang rencananya telah terungkap, kemungkinan besar dia sudah selesai. Tidak heran Dokter Ajaib Yin yang memiliki cara untuk merawat pemimpin Gordon Wei. Itu semua adalah perbuatannya sejak awal. Kelompok Dokter Ajaib di sekitarnya menghela nafas secara emosional. Pengikut dan murid yang tersisa dari para Dokter Ajaib ini memandang dengan kagum. Tidak ada yang mengira remaja semuda itu memiliki keterampilan medis yang menakjubkan. Adapun mereka yang masih berkerumun di sekitar Miracle Dr. Qi beberapa waktu lalu, mereka langsung keluar dengan wajah memerah. Haha, Dokter Ajaib Wang benar-benar membuat Dokter Ajaib Tiongkok bangga. Ini benar-benar di luar imajinasiku. Tabib Ajaib Guanghua membawa serta murid-muridnya dan tertawa terbahak-bahak kepada Wang Xian. Kurasa aku juga beruntung, jawab Wang Xian sambil tertawa. Keterampilan medis Dokter Ajaib Wang benar-benar luar biasa dan jauh lebih baik daripada kita. Dokter ajaib lainnya berjalan mendekat dan berkata dengan hormat kepada Wang Xian. Ketika seseorang mencapai tingkat kemahiran tertentu, dia bisa menjadi guru bagi orang lain. Mereka tidak memandang rendah Wang Xian hanya karena usianya yang masih muda. Melalui kejadian ini, Wang Xian juga menjadi terkenal. Poison Dok berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Dokter Ajaib Wang, dapatkah Anda berbagi dengan kami bagaimana Anda mendiagnosis penyakit pemimpin Gordon Wei? Yang benar adalah bahwa pemimpin Gordon Wei tidak sakit sama sekali, tetapi seseorang meracuni terenggiling di sampingnya. Ular berbisa Poison Dok mungkin telah menemukan ini. Namun, itu mungkin menakutkan, dan terenggiling tidak berani pergi lebih. Wang Xian berkata dengan sepenuh hati. Oh, jadi begitu. Poison Dok sedikit menganggukkan kepalanya. Tidak heran begitu banyak dokter ajaib tidak dapat menemukan sumber penyakitnya. Lagi pula masalahnya bukan pada pemimpin Gordon Wei. Dokter ajaib Wang, Anda benar-benar luar biasa. Saya benar-benar yakin kali ini. Wang Xian berbasa basi dan tersenyum bersama mereka. Dokter Sun yang berdiri di samping memandang Wang Xian dengan lebih kagum. Adapun pemuda berbaju putih, matanya terbuka lebar dan dia jelas terguncang. Dokter ajaib Wang, apakah Anda akan kembali ke China sebentar lagi? Tanya Guanghua. Tidak, aku masih punya sesuatu untuk diurus dan akan pergi nanti. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Kami juga akan berkeliaran di sini. Karena kami di sini, kami punya rencana untuk bermain beberapa hari lagi. Setelah menyelesaikan sarapan mereka, Wang Xian mengucapkan selamat tinggal kepada Guanghua dan murid-muridnya. Dia menaiki mobil yang ditugaskan kepadanya oleh pemimpin Gordon Wei dan menuju ke tempat Lan King Yue berada. Akhir pegunungan Raja Giok adalah wilayah paling ramai di seluruh negara Giok. Untuk memastikan adat istiadat setempat terus berlanjut, pemerintah setempat menggali banyak gua di sekitar area tersebut untuk menarik pelanggan. Dan untuk beberapa hari berikutnya, itu juga akan menjadi hari tersibuk dalam setahun. Festival taruhan batu tahunan akan diadakan selama beberapa hari ke depan. Selama periode ini, atasan batu, pecinta batu giok, dan bisnis batu giok akan hadir untuk bertaruh dan membeli. Wang Xian melihat kerumunan besar berkumpul di area yang baru saja mereka lewati. Dokter ajaib Wang, saya akan menunggu di sini. Jika Anda memiliki instruksi untuk saya, Anda dapat menelepon saya. Kata pengemudi itu dengan hormat kepada Wang Xian. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia turun dari mobil dan melihat ke depan. Ini adalah pintu masuk yang luar biasa.
Bagian tengah pegunungan Jadeking telah digali dan kedua sisi sepanjang jalan memiliki berbagai gua batu. Di dalam gua batu dan di pintu masuk, ada berbagai batu yang dipajang. Beberapa batu memiliki warna hijau samar sementara yang lain memiliki semburat merah. Ini tidak lain adalah batu untuk taruhan batu. Wang Xian memanggil Lan Qingyue dan masuk. Melewati pintu masuk, ada gua yang lebih indah. Di pintu masuk gua-gua ini, ada batu giok yang telah dibelah dengan harga yang jelas. Wang Xian melihat Lan Qingyue berdiri bersama pamannya di pintu masuk sebuah toko yang tampak agak mewah. Lan Qingyue menatapnya pahit dan berdiri dengan hikmat di sana. Wang Xian bingung dan mengerutkan kening. Dia berjalan mendekat dan berteriak, "Qingyue! Xiao Xian!" Melihat dia berjalan ke arahnya, Lan Qingyue memaksakan sebuah senyuman. Wang Xian tahu bahwa Lan Qingyue tidak senang dan bertanya dengan penuh perhatian, "Apa yang terjadi?" "Tidak ada, hanya beberapa hal yang berkaitan dengan pembelian batu giok. Pemasok yang sudah lama bekerja sama dengan kami tiba-tiba memutuskan untuk berhenti bekerja dengan kami." Lan Qingyue sedikit mengernyit, mereka mengatakan seseorang mencegah mereka bekerja dengan perhiasan laut dalam. Orang-orang di belakang ini pastilah perhiasan Zhou dan Sekte Lingyue. "Qingyue, berapa banyak batu giok yang ingin kamu dapatkan?" Tanya Wang Xian ke Qingyue, yang terlihat cemberut. "Aku membutuhkan sekitar 600 kg batu giok kelas rendah, 100 kg batu giok kelas menengah, 50 hingga 60 batu kelas atas, dan lebih dari 1000 gram batu kelas tertinggi," jawab Lan Qingyue. Sebagai perusahaan perhiasan terkemuka di China, Deep Sea Jewelry harus menghabiskan lebih dari miliaran setiap tahun untuk pengadaan hanya untuk mendukung penjualan seluruh grup. Mereka bekerja dengan perusahaan mapan di Jade Nation pada tahun-tahun sebelumnya melalui pembayaran cicilan. Namun, kelompok itu menolak untuk bekerja dengan mereka tahun ini. Dengan ini, Deep Sea Jewelry akan mendapat masalah. Tanpa batu giok yang cukup untuk menghasilkan perhiasan giok, akan terjadi kekurangan yang parah dalam kategori ini. Ini akan menjadi pukulan besar bagi grup perhiasan papan atas. Tidak bisakah Anda beralih ke pemasok lain?" Tanya Wang Xian dengan ragu. "Tidak." Lan Qingyue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tertekan, "Kami tidak punya cukup modal. Kami hanya memiliki lebih dari 1,5 miliar likuiditas di grup. Sebagian besar dari mereka dicadangkan untuk mengelola risiko lainnya. Saat ini, kami hanya mampu mengambil 1 atau 200 juta. Selain itu, prosesnya akan terlalu lama untuk mencari mitra kerja baru. Pada saat itu, Festival Taruhan Batu Negara Giok akan berakhir. Qingyue, kenapa kita tidak mengambil pinjaman bank hanya untuk membantu kita melewati krisis ini terlebih dahulu?" Saat ini, Lan Kuanfeng menyarankan hal ini kepada Lan Qingyue. Lan Qingyue menganggukkan kepalanya, "Aku rasa ini satu-satunya jalan keluar. Kami tidak dapat kekurangan batu giok karena itu penting. Jika tidak, kita akan menderita dampak yang signifikan darinya." Qingyue, bukankah kamu memiliki beberapa ahli dalam perhiasan laut dalam yang mahir dalam taruhan batu? Saya percaya jika Anda membeli beberapa batu giok melalui taruhan, itu akan jauh lebih murah daripada pengadaan langsung. Wang Xian bertanya sambil menatap Lan Qingyue dengan pertanyaan. Taruhan batu seperti taruhan hidup. Seseorang bisa menjadi jutawan atau bangkrut dengan satu taruhan. Tapi, ahli taruhan batu terkemuka masih bisa menjamin bisnis yang menguntungkan. Dokter Ajaib Wang, kami memiliki tim taruhan batu di Deep Sea Jewelry di masa lalu. Tapi seluruh tim telah diburu. Lan Kuanfeng menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan sakit hati. Tidak realistis mengandalkan taruhan batu. Bahkan jika kami memiliki tim, kami hanya menghemat sedikit uang. Lan Qingyue tidak peduli dengan tim taruhan batu yang telah diburu. Biarkan aku yang melakukannya. Aku akan bertindak sebagai master taruhan batu untuk hari ini. Wang Xian meluruskan pakaiannya dan berkata kepada Lan Qingyue seolah-olah dia adalah seorang master. Cukup, Xiao Xian. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan meminta grup untuk mengirimkan semua dana mereka kepada saya. Lan Qingyue terkekeh melihat penampilannya yang lucu. Wang Xian mengangkat alisnya, karena kamu bebas sekarang, kamu bisa bergabung denganku dalam taruhan batu. Ayo pergi. Xiao Xian, apa kamu serius? Jika Anda ingin bertaruh, silakan. Saya akan memberi Anda beberapa saran di samping. Lan Qingyue tersenyum dan berkata. Karena mereka tidak memiliki modal yang cukup sampai sekarang, mereka hanya bisa menunda pengadaan. Taruhan batu tidak mudah. Saya belajar dari beberapa master untuk waktu yang lama di masa lalu. Tapi, saya kehilangan sebagian besar waktu.
Alan Kuanfeng berkata kepada Wang Xian. Aku pandai bertaruh batu. Wang Xian tertawa saat berbicara. Dia menatap Lan Qingyue, saya tidak mengungkapkan identitas saya yang lain. Saya sebenarnya adalah master taruhan batu. Lan Qingyue memutar matanya ke arahnya dengan rasa tidak percaya. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang batu giok dan taruhan batu. Ini bukan hanya tentang pengalaman, tetapi juga tentang keberuntungan. Wang Xian tersenyum dengan percaya diri. Dengan sepasang mata indik, taruhan batu benar-benar kaki ayam. Tempat ini dikenal sebagai Jalan Taruhan Batu. Seluruh jalan sepanjang 3 kilometer, dan lebih dari 10.000 batu dapat ditemukan di sini. Seseorang menggunakan lebih dari 1 juta dan memenangkan batu giok senilai 200 juta sebelum ke sini. Lan Qingyue memperkenalkan tempat ini kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk saat dia mengamati tempat yang baru saja dia lewati. Ada berbagai kios, memajang batu dan harganya. Wang Xian berjalan ke sebuah kios. Pemilik kios adalah seorang pria parubaya. Ketika mereka berjalan, matanya menjadi cerah. Lihatlah, baru saja, seseorang memenangkan batu giok senilai 1 juta dengan 100.000 dolar. Kios saya memiliki feng shui terbaik di seluruh jalan taruhan batu. Pria parubaya itu mengangkat suaranya saat dia memperkenalkan kiosnya kepada mereka. Wang Xian menyipitkan matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke beberapa ratus keping batu di kios itu. Wang Xian terdiam saat melihat semua batu biasa di kios itu. Tidak ada batu giok sama sekali, dan dia mengaku memiliki feng shui yang sangat baik. Selama festival pertaruhan batu, bangsa giok akan sibuk dengan jumlah turis terbanyak. Beberapa orang mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Jika Anda tidak terampil, akan sulit memenangkan batu giok selama beberapa hari ini. Lan Qingyue mengingatkan Wang Xian ketika dia melihatnya menatap batu dengan serius. Mengerti, master taruhan batu tidak pernah gagal. Wang Xian berbalik dan tersenyum. Dia datang ke toko kedua, menunjuk ke sebuah batu, dan bertanya, "Bos, berapa harga jual ini?" Ada label harganya. Pemilik kios memandang Wang Xian dan tersenyum. Seluruh jalan taruhan batu jelas dihargai. Lan Qingyue, di sebelahnya, juga mengangguk. Besar, saya akan mendapatkan ini. Wang Xian pergi dan mengambil batu itu. Batu itu berukuran sebesar 2 kepalan tangan dengan titik-titik hijau di bagian luarnya. Jenis batu ini tidak terlalu bagus. Itu juga tidak murah untuk harga 80.000 dolar. Tentu, apakah kamu ingin memotong batu di sini? Kita bisa melakukannya secara gratis. Tanya pemilik warung sambil tersenyum. Bisakah saya melakukannya sendiri? Wang Xian bertanya. Tentu, dia mengangguk. Lihat siapa yang aku lihat. Seseorang dari Deep Sea Jewelry. Mengapa? Apakah Anda berniat mengandalkan taruhan batu untuk mendukung penjualan perhiasan laut dalam? Haha. Pada saat ini, tawa sarkasme terdengar. Lan Qingyue dan Lan Kuanfeng tertegun sejenak. Ketika mereka berbalik dan melihat sekelompok orang, wajah mereka langsung tenggelam. Ada lebih dari 20 orang dengan 1 wanita dan 4 pria parubaya di tengah. Beberapa pria tua dan pria muda mengikuti di belakang mereka. Orang yang berbicara adalah seorang wanita. Dia mengarahkan pandangannya pada Wang Xian dan yang lainnya yang sedang berjudi dengan tatapan mengejek. Hehe, Zhou, barisan yang sangat besar. Lan Qingyue menatap wanita itu dan orang-orang lainnya dengan ekspresi gelap. Gadis dari keluarga Lana, kamu memiliki kemampuan yang luar biasa. Anda akan menikah dengan keluarga Liu beberapa hari yang lalu. Tapi sekarang, Anda tetap berpegang pada Miracle Dr. Wang. Betapa menyenangkannya menjadi anak muda. Wanita parubaya itu mengejek Lan Qingyue. Dia kemudian berbalik untuk melihat Wang Xian. Saya yakin Anda adalah dokter ajaib Wang. Pria yang sangat muda dan menjanjikan. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita parubaya itu, Lan Qingyue terlihat tidak senang. Kamu sudah tua, jadi jangan cemburu. Hehe, meski aku belum tua, aku tidak akan menjadi orang yang lepas. Sedikit rasa dingin melintas di mata wanita parubaya itu saat dia melanjutkan dengan ucapan sarkastik. Ucapannya membuat Lan Qingyue tidak nyaman saat Lan Qingyue menatap wanita parubaya itu dengan kasar. Konten bersponsor. Nyonya tua, jangan ganggu kami di sini. Wang Xian memberikan jawaban dingin setelah mendengar apa yang dikatakan wanita parubaya itu. Kamu memanggilku apa? Perempuan tua. Wanita parubaya itu menjerit saat mendengar Wang Xian dan menatapnya dengan marah. Aku sedang membicarakanmu. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menekankannya lagi? Wang Xian berkomentar tanpa emosi pada wanita parubaya itu.
Dokter ajaib Wang. Jangan mengira kamu bisa sombong hanya karena peringkatmu di bagan dokter ajaib tinggi. Kami bukan keluarga Liu. Anda hanyalah seorang dokter tanpa faksi. Anda harus melihat posisi Anda. Seorang pria parubaya di samping wanita parubaya mengingatkan Wang Xian dengan nada kasar. Oh, begitu. Wang Xian menatap pria parubaya itu dengan mengejek. Sangat mudah untuk mati muda ketika kamu begitu sombong. Pria parubaya itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan menjawab, dokter tanpa faksi tidak aman dimanapun. Sangat mudah untuk mati jauh dari rumah. Hehe, aku ingin mencobanya. Niat membunuh melintas di mata Wang Xian. Pria parubaya itu tertawa dengan acuh tak acuh. Sekte Lingyue-nya adalah pasukan kelas 1 yang mirip dengan keluarga Liu. Meskipun remaja ini telah memusnahkan keluarga Liu, Sekte Lingyue sama sekali tidak takut padanya. Nyatanya, dia bahkan tidak menganggap Wang Xian sederajat. Meskipun dokter ajaib kuat dan bisa memanggil ahli yang berutang budi kepada mereka, seorang dokter tanpa faksi memiliki kelemahan besar. Konten bersponsor. Hilangkan iklan. Itu karena mereka tidak memiliki kekuatan pendukung yang nyata atau kekuatan individu yang luar biasa. Persekutuan pengikut suci tidak ada di masa lalu. Pendirian persekutuan pengikut suci adalah pertemuan dari berbagai dokter ajaib. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan berbagai dokter ajaib. Ini karena banyak dokter ajaib yang sering diancam dan dibunuh di masa lalu. Miracle Doctor peringkat 9 juga dibunuh oleh Maniak Ji. Namun Maniak Ji masih hidup dan menendang. Alasannya adalah karena dokter keajaiban peringkat 9 bukan dari persekutuan pengikut suci atau sekte Saint Medis. Jika dia memiliki kekuatan pendukung yang kuat di belakangnya, Maniak Ji pasti tidak akan bertindak gegabah. Ini karena jika dia melakukannya, itu akan setara dengan tamparan ke pasukan pendukung di belakangnya dan pernyataan perang melawannya. Kekuatan pendukung yang kuat pasti akan memburu Maniak Ji. Namun, mereka yang berhutang budi pada Miracle Doctor peringkat 9 takut akan kekuatan Maniak Ji dan tidak membalas dendam untuknya. Selain itu, para ahli tidak akan berada di belakang dan memanggil dokter ajaib yang mereka berutang selamanya. Begitu mereka membalas budi, mereka tentu saja tidak akan membantu di masa depan. Ini adalah kelemahan dari seorang dokter tanpa faksi dan juga alasan mengapa Sekte Lingyue tidak takut pada Wang Xian. Jika Wang Xian berani memanggil 2 ahli bawaan ke Sekte Lingyue, Sekte Lingyue juga bisa mengundang sekte atau teman lain untuk menghadapi mereka. Keluarga Liu kebetulan terkejut. Jika keluarga Liu telah membuat persiapan, mereka tidak akan dimusnahkan. Pada saat ini, penduduk Jade Nation di samping pria parubaya itu tiba-tiba menambahkan, ini adalah wilayah kami. Jika saudara Zhou membutuhkan, serahkan saja pada kami. Aku tidak perlu merepotkan kakak dengan ini. Ini adalah beberapa masalah kecil dan Sekte Lingyue masih bisa menyelesaikannya. Konten bersponsor. Hilangkan iklan. Pria parubaya dari Sekte Lingyue tertawa terbahak-bahak. Hei bocah, aku akan menawarkanmu nasihat yang baik untuk perhiasan laut dalam. Lebih baik jika kalian bertindak jujur di masa depan. Kalian bukan tandingan Zhou Jewelry. Mundur ke tingkat kedua secara diam-diam atau kerugianmu akan sangat besar. Kata wanita parubaya itu kepada Lan Qingyue sambil tersenyum. Kalian benar-benar percaya diri. Wang Xian memandang mereka dengan jijik dan ejekan, perhiasan laut dalam tidak hanya akan mundur ke tingkat kedua, tetapi juga akan tumbuh semakin kuat. Wang Xian berjalan ke mesin pemotong batu dan memberi isyarat kepada ahli pemotong batu. 1. Ahli pemotong batu menjauh dan memberi isyarat tangan untuk meminta Wang Xian melanjutkan. Wang Xian mengangkat peralatan pemotong batu dan meletakkan batu itu di atasnya. Dengan seringai percaya diri, dia memotongnya dengan tegas. Pemilik warung kaget melihat keramaian itu. Ketika dia melihat Wang Xian memotong batu itu, dia segera melihat ke atas. Itu hijau? Itu hijau. Ini keuntungan, keuntungan besar. Catatan keuntungan dalam taruhan batu berarti bahwa nilai batu permata yang tersembunyi di dalam batu lebih tinggi dari harga yang dibayarkan untuk batu itu. Pemilik warung berseru lantang tak percaya setelah melihat batu itu. Ini benar-benar keuntungan. Lan Qingyue dan Lan Kuanfeng menoleh. Ekspresi pahit mereka dengan cepat berubah menjadi senyum cerah. Wang Xian tersenyum. Semuanya seperti yang dia harapkan. Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan keuntungan dengan piercing eyes-nya? Jika dia gagal, dia pasti buta. Menggunakan piercing eye-nya untuk memindai batu, Wang Xian bisa melihat melewati kotoran batu itu. Dia sudah bisa melihat kira-kira 1000 gram batu giok kelas atas di dalamnya.
Konten bersponsor. Hilangkan iklan. Pembunuhan yang luar biasa. Jade kelas atas. Karya ini bernilai setidaknya $7.8 juta. Itu untung 100 kali lipat. Pemilik taruhan batu itu berseru dengan lantang. Suara pemilik menarik perhatian orang banyak di dekatnya saat mereka datang dengan rasa ingin tahu. Wow, potongan yang sangat besar tanpa kotoran. Itu setidaknya $7.8 juta. Hai saudara, maukah kamu menjualnya seharga $8 juta? Seorang pria berteriak keras dari kerumunan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melemparkan batu itu ke Mo Qinglong. Hah, kalian benar-benar beruntung mendapatkan keuntungan. Wanita parubaya dari The Zhou Jewelry memandangi batu giok itu dengan kaget dan berkata dengan dingin. Keberuntunganku selalu luar biasa, Wang Xian menjawab wanita parubaya itu. Setelah itu, dia menoleh ke Lan Qingyue dan bertanya, bagaimana? Seperti yang sudah saya katakan, saya ahli taruhan batu. Bahkan kamu berani menyebut dirimu ahli taruhan batu. Apakah Anda tidak takut orang lain memotong lidah Anda? Seorang lelaki tua di belakang wanita parubaya berbicara dengan jijik. Dia memandang wanita parubaya itu dan berkata, Nyonya Zhou, serahkan taruhan batu itu kepada kami. Baiklah, Feng Tua, aku akan menyerahkan ini pada berbagai master. Wanita parubaya itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Biarkan mereka tahu bahwa taruhan batu bukan hanya tentang keberuntungan, dan siapa yang benar-benar ahli. Serahkan saja pada kami. Dia hanya anak nakal dan keberuntungannya saja tidak bisa dibandingkan dengan kita. 5 hingga 6 lelaki tua berjalan ke warung di depan. Mereka mengeluarkan alat profesional dan mulai memeriksa setiap batu. Konten bersponsor. Hilangkan iklan. Melihat kemahiran mereka, pemiliknya terkejut dan mengetahui bahwa orang-orang tua ini adalah ahlinya. Wang Xian melirik sekelompok lelaki tua yang bertindak secara profesional. Dia memberi isyarat kepada bos dan mengarahkan jarinya secara langsung. Bos, berikan aku batu itu di sana, dan ini. Baiklah, saudara. Pemiliknya menganggukkan kepalanya dan mengambil 2 batu. Yang satu 5-6 ribu gram sementara yang lain hanya seukuran kepalan tangan. Wang Xian memberi bos $150.000. Setelah itu, dia membawa batu-batu itu ke alat pemotong batu. Saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah, cahaya merah yang mulia terpantul dari batu itu. Batu darah. Bloodstone kelas tertinggi. Ya Tuhan. Ini keuntungan lain. Ini keuntungan besar. Batu darah kelas tertinggi. Tempat kecil seperti ini saja bernilai setidaknya $3 juta. Ya ampun, apakah ini keberuntungan? Bagaimana seseorang bisa seberuntung itu? 2 keuntungan besar berturut-turut. Keberuntungannya sungguh luar biasa. Seruan pecah beberapa saat setelah Wang Xian memotong batu itu. Bibirnya membentuk senyuman saat dia melihat ke arah sekelompok pria tua yang tercengang. Master taruhan batu. Jika kalian ahli taruhan batu, aku akan menjadi dewa taruhan batu. Catatan akhir. 1A ahli pemotong batu mengacu pada profesional yang membantu ahli batu memotong batu mereka. Lady Luke tersenyum padaku. Wang Xian menghela nafas pelan sambil mengejek. Hanya dalam beberapa potongan, dia memotong sepotong batu darah kelas tertinggi darinya sepenuhnya. Itu bernilai setidaknya $5 juta. Lan Qingyue dan Lan Kuanfeng menatap tercengang pada batu giok di tangan Wang Xian dengan mulut ternganga. Keberuntungannya terlalu bagus, bukan? Nyonya Zhou dan orang-orang lainnya menatap Wang Xian, tercengang saat ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi jahat. Masih terlalu dini untuk bahagia. Nyonya Zhou mencemooh Wang Xian dengan dingin. Ayo lanjutkan. Wang Xian melemparkan batu giok di tangannya ke Mo Qinglong sebelum dia mengambil batu seukuran kepala itu. Ini yang ketiga. Dia tidak akan mendapat untung besar, bukan? Bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Bahkan seorang master tidak dapat menjamin dia dapat menggandakan atau melipat gandakan investasi untuk semua batu dalam 3 putaran berturut-turut. Dia beruntung orang Irlandia jika hal yang sama terjadi lagi. Penonton di sekitarnya menatap Wang Xian saat mereka berdiskusi dengan berbisik. Nyonya Zhou dan yang lainnya juga menatapnya. Wang Xian merasa lucu saat melihat kerumunan itu. Tanpa banyak pertimbangan, dia memegang pisaunya. Ups! Wang Xian berseru sambil tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya begitu dia melihat batu abu-abu di dalamnya. Pisau pertama gagal. Ini normal. Bagaimana seseorang bisa memiliki keberuntungan yang begitu baik? Orang-orang di sekitar mereka berkomentar. Dia mengira Lady Luke selalu ada di sisinya. Betapa bodohnya.
Tepat ketika Nyonya Zhou bersukacita atas kemalangannya, Wang Xian menurunkan pisaunya lagi. Bagaimana ini mungkin? Nyonya Zhou menelan kata-katanya dengan tiba-tiba saat dia menjerit. Sedikit hijau besar terlihat. Astaga, dia mendapatkannya lagi. Fuka, ini keuntungan besar. Ketiga batu itu merupakan keuntungan besar. Ini adalah raja yang luar biasa. Astaga, bos. Apakah Anda memiliki semua batu terbaik? Yang hijau tidak terlalu buruk. Meskipun nilainya tidak lebih tinggi dari keduanya sebelumnya, itu masih bisa menghasilkan jutaan dolar. Keberuntunganku sangat bagus. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan saat dia membelah batu itu. Xiao Xian, kamu sangat mengesankan. Lan Qingyue berlari dengan gembira saat dia menatapnya dengan kagum. Aku salah. Mereka adalah tuannya. Aku dewa taruhan batu. Wang Xian terkekeh, ayo pergi ke kios lain. Kami akan menghasilkan banyak uang hari ini. Wang Xian melemparkan batu giok ke Mo Qinglong dan memandangi para penguasa kota itu. Orang tua, semoga berhasil. Pipi beberapa lelaki tua itu memerah saat mereka menatap Wang Xian dengan tubuh gemetar. Hehe, Wang Xian tertawa sinis dan melanjutkan ke kios berikutnya. Nyonya Zhou dan pria parubaya dari Sekte Ling Yue memelototi Wang Xian dengan tatapan jahat. Mereka mengertakkan gigi. Ayo ikuti mereka. Wang Xian datang ke kios lain sambil mengamati batu giok. Segera, dia tahu segalanya. Bos, berikan aku 7 keping ini. Wang Xian menunjuk ke 7 batu saat dia menginstruksikan pemilik kios. Apakah kamu membeli semua ini? Harganya total 1,85 juta dolar. Bawa mereka. Wang Xian segera berkata. Xiao Xian, bukankah kamu membeli terlalu banyak? Lan Qingyue ragu-ragu dan mengingatkannya ketika dia melihat dia membeli 7 keping batu dalam satu kesempatan. Qingyue, lihat saja. Wang Xian tersenyum padanya saat dia menerima semua batu. Dia benar-benar mengira dia bisa mendapatkan keuntungan besar untuk semua batu yang dia ambil. Nyonya Zhou memandang Wang Xian dan berkata dengan tatapan cemberut. Wang Xian terkekeh begitu mendengar itu. Dia mengambil pisau dan mengayunkannya ke batu giok. Kenapa untung lagi? Wang Xian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan sok. Para master taruhan batu itu benar-benar terpana saat mereka menyaksikannya sendiri. Ini adalah keuntungan raja orang pembawa sial lagi. Dia melihat sebuah batu, membelinya, memotongnya, dan itu untung. Ini seperti dewa. Fu Raja Neraka ini keuntungan. Sepertinya itu pasti batu giok kelas menengah yang harganya lebih dari 1 juta. Lan Qingyue bertepuk tangan seperti anak kecil dan berseru. Ini calon menantu keluarga Lan ini terlalu sakit. Lan Kuanfeng melebarkan matanya dengan mulut terbuka lebar seperti orang bodoh saat dia melihat. Ayah, ini seharusnya lebih dari 1 juta. Di sini. Dia melemparkan batu giok ke Mo Qinglong sebelum dia melanjutkan. Pemotongan lain dilakukan. Ups, tidak apa-apa. Ini kerugian. Keberuntunganku semakin buruk. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Dari 7 batu, 3 di antaranya adalah keuntungan, dan 3 di antaranya adalah pemborosan. Ledakan. Namun, keributan meletus di sekitarnya ketika dia memotong batu terakhir. AFML. Batu permata zamrud. Batu permata zamrud yang sangat besar sehingga harganya 100 juta. Ini gila. Batu permata zamrud pertama, nilai tertinggi dari batu giok, ditemukan di Festival Taruhan Batu tahun ini. Sungguh mengesankan bagi seseorang untuk mendapatkan batu kaca kemarin. Hari ini, seseorang benar-benar mendapatkan batu permata zamrud. Batu permata zamrud, batu tertinggi di antara batu giok. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengambil setidaknya lebih dari 10 juta. Yang didapat Wang Xian bernilai setidaknya 100 juta. Ya, Wang Xian menunjukkan kepuasan di wajahnya. Dia memegang batu permata zamrud seukuran telapak tangan dan menyerahkannya ke Mo Qinglong sambil tersenyum. Astaga, Xiao Xian. Anda menakjubkan. Sangat menakjubkan. Lan Qingyue sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi kecupan pada Wang Xian. Tentu saja, Wang Xian menyeringai, kamu tidak perlu membeli batu giok tahun ini. Serahkan saja padaku. Hebat, kalau begitu aku akan menyerahkan ini padamu. Lan Qingyue berseru kegirangan. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Ayo lanjutkan. Oke, ayo lanjutkan. Bagaimana ini mungkin? Nyonya Zhou menatap Wang Xian dengan tidak percaya saat dia menggertakkan giginya. Nyonya Zhou, ini aneh. Dia mengambil batu giok secara acak, dan dia sudah menghasilkan banyak uang darinya.
Ini sama sekali tidak masuk akal. Master taruhan batu itu berkata dengan malu. Mereka adalah master taruhan batu terkemuka di Tiongkok. Sekarang, seorang pemuda telah melampaui mereka sepenuhnya. Ini hanya. Ya, orang itu aneh untuk mendapatkan lebih dari 100 juta dalam waktu singkat. Jika dia melanjutkan, dia dapat mendukung seluruh perhiasan laut dalam. Nyonya Zhou berkata dengan tatapan cemberut. Jika itu masalahnya, rencana apapun yang kita miliki untuk menghentikan Deep Sea Jewelry menjalankan bisnis mereka sia-sia. Pria parubaya dari Sekte Ling Yue berkata dengan tenang. Nyonya Zhou berbalik perlahan saat dia melihat pria parubaya dari Jade Nation dengan wajah jahat. Ketika pria parubaya dari Sekte Ling Yue melihat tatapan Nyonya Zhou, dia mengerutkan alisnya saat sedikit kekejaman muncul di matanya. Samalah, bisakah kamu menyelesaikan sesuatu untuk kami? Pria parubaya dari Sekte Ling Yue bertanya dengan serius. Saudara Zhou, batu giok itu milik kita. Kami tidak dapat melakukan apapun kepada mereka karena mereka bukan dari negara kami. Marain langsung mengerti niat mereka saat dia tersenyum. Oke, kapan kita harus menyerang? Kita tidak butuh waktu. Ini adalah wilayah Samala. Kita bisa menyerang kapan saja. Kata Marain tanpa rasa takut. Nyonya Zhou dan pria parubaya dari Sekte Ling Yue menyeringai dingin. Samala adalah keluarga tingkat atas di ibu kota negara Giok. Pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue bertemu dengan pemimpin keluarga Samala secara kebetulan saat menjalankan misi. Karena itu, The Zhou Jewelry mampu bangkit dengan cepat. Tepat sebelum ini, untuk melangkah lebih jauh, The Zhou Jewelry telah bersekutu sepenuhnya dengan Sekte Ling Yue. Sejak itu, Sekte Zhou Jewelry dan Ling Yue masing-masing akan menerima 50% dari keuntungan. Adapun The Zhou Jewelry, itu juga berhasil menjadi bisnis perhiasan terkuat di negara ini. Ini adalah wilayah keluarga Samala dan mereka berada di Jade Nation. Terlalu mudah bagi mereka untuk berurusan dengan beberapa orang luar. Sayang sekali bahwa Dokter Ajaib Wang harus mati begitu cepat meskipun begitu luar biasa. Nyonya Zhou berkata dengan dingin sambil tersenyum. Deep Sea Jewelry ingin bersaing dengan kami. Mereka masih jauh dari kita. Pria parubaya dari Sekte Ling Yue tertawa. Ini ya. Di dekat pusat jalan taruhan batu, Wang Xian berdiri di depan sebuah kios. Di sampingnya, Mo Qinglong membawa tas besar. Ada semua jenis batu permata di dalam tas. Menambahkan mereka bersama-sama, nilai mereka telah melebihi 500 juta dolar. Dan biayanya hanya sedikit di atas 10 juta dolar. Kecepatan menghasilkan uang ini benar-benar mengerikan. Untuk mencegah orang lain mengikuti mereka, Wang Xian berhenti membuka batu setelah membelinya. Dia bersiap untuk mengirim mereka kembali untuk diperiksa di tempat yang aman. Ini juga untuk mencegah mereka menarik terlalu banyak perhatian. Wang Xian memandangi batu terbesar di kios yang dia temui. Menggunakan piercing eye-nya, dia menemukan bagian dalam batu itu sangat menyeramkan. Itu bukan batu permata di dalamnya, atau kotoran. Itu adalah pohon muda berwarna hijau giok. Di tengah batu, ada cairan biru. Aneh. Sangat aneh. Selain itu, Wang Xian mendapati matanya menjadi lelah dan sangat tidak nyaman saat melihat ke dalam batu dengan mata tindiknya. Ini adalah perasaan yang akan dia dapatkan hanya ketika dia mencoba melihat melalui kekuatan yang sangat besar. Namun, mengapa sebuah batu memiliki kekuatan yang begitu besar? Ini mungkin harta karun. Pohon muda itu mampu bertahan hidup di dalam batu. Ini jelas tidak sederhana. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya menyala. Dia segera berkata, "Bos, saya mendapatkan batu ini." Baiklah, Tuan. Ini 2,3 juta dolar. Pemilik itu sangat senang dan segera menjawab. Wang Xian tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mengulurkan tangannya untuk menerima batu itu. Batu ini jauh lebih besar dari bola basket dan beratnya 30 hingga 40 kati. Saya akan melakukan pemeriksaan menyeluruh ketika saya kembali. Dia berpikir pada dirinya sendiri sebelum meletakkan batu itu di tas yang dipegang Mo Qinglong. Halo semuanya, sepertinya harimu cukup bermanfaat. Pada saat ini, suara pria parubaya dari Sekte Ling Yue terdengar di samping mereka. Lan Qingyue dan Lan Kuanfeng berbalik dan melihat 20 orang aneh tiba-tiba mengepung mereka. Apa yang kalian coba lakukan sekarang? Lan Kuanfeng memandangi sekelompok pemuda dari Jade Nation. Jelas bahwa mereka tidak ramah. Beraninya kalian mencuri di wilayahku. Kalian pasti sangat berani. Mata Marain berbinar saat dia melihat tas di tangan Mo Qinglong saat dia berkata dengan sinis. Mencuri. Lan Kuanfeng dan Lan Qingyue terkejut.
Tak lama kemudian kemarahan memuncak. Mencuri. Sejak kapan kita mencuri? Matamu yang mana menangkap kami mencuri? Alan Kuanfeng menggeram dengan marah. Kapan? Hanya hari ini. Lootnya ada di dalam tas yang kalian bawa. Marin tersenyum. Aku bisa membuktikannya. Nyonya Zhou berkata sambil tersenyum percaya diri. Mengapa kamu harus mencuri? Betapa tak tahu malu. Ikutlah dengan kami. Kata Marin mengejek. Fitnah. Bukti apa yang Anda miliki tentang kami mencuri? Jelas bahwa kami membeli ini. Selain itu, otoritas apa yang Anda miliki untuk memerintahkan kami pergi bersama Anda? Lan Kuanfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Otoritas berasal dari menjadi bagian dari keluarga Samala. Marin menjawab dengan arogan. Dan berdasarkan fakta bahwa ini adalah wilayah kita. Samala, pemiliknya terkejut ketika mendengar pria paruh baya itu. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan menyapa dengan hormat. Selamat siang Pak. Samala, Anda berasal dari keluarga Samala. Samala adalah keluarga yang sangat kuat di ibu kota. Kelompok orang ini pasti sangat ingin mati agar mereka berani mencuri barang-barang dari keluarga Samala. Bukankah pria parubaya itu yang bertanggung jawab atas tempat ini? Posisinya di Samala sangat tinggi. Bagaimana kelompok orang asing ini menyinggung perasaan mereka? Ini adalah wilayah keluarga Samala. Tidak ada yang berani menyinggung orang-orang keluarga Samala di tempat ini. Beberapa orang yang lewat melihat ke seberang dengan kaget, dan ke arah Marain. Nyonya Zhou, apakah Anda tidak terlalu berlebihan menuduh kami tanpa bukti? Lan Qingyue berkata dengan dingin kepada Nyonya Zhou dan orang banyak dari sekte Lingyue. Dengan kekuatan negara mereka, keluarga seni bela diri kuno di negara Giok tidak akan berani mengalahkan mereka. Apalagi, lingkaran bisnis membatasi pembunuhan pihak lain. Jika salah satu pihak melanggar peraturan, maka partai tersebut akan dihukum. Kamu mencuri batu permata dan wajar saja jika itu akan disita. Selain itu, kami tidak akan merugikan Anda. Namun, pria parubaya itu menatap Wang Xian dan memberikan tatapan membunuh. Dokter ajaib Wang berasal dari dunia bawah. Hehe, dia mungkin menderita beberapa luka atau bahkan kematian. Dokter ajaib Wang benar-benar luar biasa dalam taruhan batu. Saya sangat yakin. Namun, saya lupa memberitahu Anda bahwa ini adalah wilayah saya. Nyonya Zhou tertawa keras dan menatap Wang Xian. Samalah, Wang Xian berubah serius. Dia tidak menyangka sekte Zhou Jewelry dan Lingyue akan terhubung dengan pasukan lokal untuk menargetkan mereka. Apalagi mereka begitu terang-terangan. Kalian tidak berbeda dengan perampok. Setelah mendengar mereka, Lan Qingyue menatap dengan dingin dan menegur mereka. Bocah. Anda sekarang berada di wilayah saya dan Anda harus memperhatikan kata-kata Anda. Kalau tidak, masih baik-baik saja untuk memberimu pelajaran kecil. Marin menjawab dengan dingin. Menakjubkan, menakjubkan, untuk bersekutu dengan keluarga Samala dan menjebak kami secara langsung. Wang Xian menatap Marin dengan mengejek dan berkata tanpa emosi, apakah kamu yakin keluarga Samala ingin melawan kita? Saya mengingatkan Anda untuk memikirkan ini. Hahaha. Marin tertawa keras, Brat, aku tidak perlu memikirkannya. Jadi bagaimana jika kami melawanmu? Siapa kamu? Menggunakan kata-kata dari bahasa Cina, ini adalah wilayah keluarga Samala. Bahkan jika kamu adalah naga, lebih baik kamu tetap di depan kami. Bahkan jika Anda adalah seekor harimau, Anda harus sujud di depan kami. Di wilayahku, kalian seperti semut. Benarkah? Wang Xian mengungkapkan seringai dingin. Saya tidak suka tetap di bawah. Wang Xian berbalik dan menatap tajam pada orang-orang dari The Zhou Jewelry dan Lingyue Sect. Karena kamu telah memilih ini, dengan sopan aku membalas budi. Membalas budi. Maka saya akan menunggu dan melihat bantuan apa yang akan Anda kembalikan kepada kami. Marain memandang Wang Xian dan tertawa angkuh. Konten bersponsor. Selama berabad-abad, sejak berdirinya Samala di Jade Nation, mereka memiliki fondasi yang kuat selama lebih dari 100 tahun. Bagaimana orang asing bisa menghancurkannya sesuai keinginannya? Samala tidak perlu takut di sini. Kesombongan seperti itu. Anda kurang ajar saat berada di wilayah orang lain. Mencari kematianmu sendiri. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan menatap Wang Xian dengan sinis. Ini bukan river tahunmu. 5 menit. Wang Xian mengambil teleponnya dan berkata tanpa ekspresi. Aku akan memberimu 5 menit. Setelah itu, kamu akan tahu akibatnya. Kata Marin sinis. Dia merasa lucu ketika mendengar ucapan itu, dan tidak bisa diganggu oleh mereka. Xiao Xian,
Kamia Alan King Yue berjalan ke Wang Xian dan menatapnya dengan khawatir. Tidak apa-apa, tunggu saja selama 5 menit. Wang Xian berseri-seri pada Lan King Yue. Mereka terlalu kuat, biarkan saya melihat apakah saya bisa memikirkan cara. Lan Kuanfeng tidak yakin apakah Wang Xian dapat menemukan cara untuk mengusir mereka dalam waktu 5 menit. Dengan panik, dia mengeluarkan telepon dan menelepon. Marain, apa yang kamu lakukan di sini? Saat itu, suara seorang lelaki tua terdengar. Marain sedikit terpana saat dia dengan cepat memasang senyum di wajahnya. Dia menatap pria tua itu, Raja Judi, itu masalah sepele. Beberapa orang mencuri barang-barang kami, dan kami di sini untuk mengambilnya. Namun, salah satu dari mereka menyuruh saya menunggu selama 5 menit. Hehe. Oh, pria tua itu tersenyum dan mengangguk. Seseorang benar-benar berani memprovokasi kalian di wilayahmu. Beberapa orang bodoh. Marin tertawa dan berkata, rupanya, dia takut pada lelaki tua di hadapannya. Konten bersponsor. Hilangkan iklan. Raja Judi. Dia adalah Raja Judi. Raja Judi kota judi yang mengasingkan diri 5 tahun lalu. Saya tidak pernah berharap dia muncul di Jade Nation. Aku dengar Raja Judi kecanduan judi sepanjang hidupnya. Dia tak terkalahkan di kota perjudian. Setelah keterampilan judinya menjadi hampir seperti dewa, dia kecanduan taruhan batu. Saya tidak pernah menyangka Raja Perjudian ada di sini. Orang-orang di belakang Nyonya Zhou memandang lelaki tua itu dengan heran. Raja Perjudian Senior, saya Zhou Hong dari Sekte Ling Yue. Pria parubaya dari Sekte Ling Yue menyapa pria tua di hadapannya. Lanjutkan bisnismu. Saya di sini untuk bersenang-senang. Hehe. Pria tua itu berseri-seri dan melambaikan tangannya sebelum dia melihat ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Tiba-tiba, lelaki tua itu berhenti dan menatap Wang Xian. Dia menyipitkan matanya, kamu terlihat akrab. Anda membunuh Gao Wen, bukan? Dan anak-anak dari keluarga Jiang dan klan Su. Kamu melakukannya, kan? Wang Xian membeku sesaat saat dia melihat pria tua itu. Pria tua itu menatap Wang Xian dengan ekspresi gelap, Gao Wen dianggap setengah murid bagiku. Dia sekarang bekerja untuk keluarga Jiang dan anak-anak dari keluarga Jiang dan klan Su. Anda dapat mengambil hukuman mati Anda dari kota perjudian. Semua orang di sekitarnya tercengang saat mereka menatap Wang Xian dengan tidak percaya. Hehe, kamu bahkan menyinggung kota judi. Orang bodoh. Nyonya Zhou dan Zhou Hong dari Sekte Ling Yue memperhatikan Wang Xian saat mereka bersuka cita atas kemalangannya. Konten bersponsor. Hilangkan iklan. Raja Judi, saya tidak tahu bahwa orang ini menyinggung kota judi. Dia meminta kematiannya sendiri. Marain mengintip dan mencemoohnya. Benar-benar bodoh. Bukankah dia juga menimbulkan masalah di wilayah Samala? Kata lelaki tua itu dengan wajah tegas. Hal lama, lebih baik kamu perhatikan apa yang kamu katakan jika kamu ingin hidup lebih lama. Saat itu, Mo Qinglong, yang berdiri di samping, memelototinya dengan dingin ketika dia mendengar lelaki tua itu meminta Raja Naga untuk mengambil hukuman mati di kota judi. Pria tua itu memiliki sedikit perubahan pada ekspresinya. Aura di sekelilingnya mulai berubah saat dia menatap Mo Qinglong. Mo Qinglong melanjutkan dengan tatapannya sementara api hitam dan menangkap jiwa menyala di matanya. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara ledakan terdengar tiba-tiba dari langit. Semua orang terkejut saat mereka mengalihkan perhatian mereka dari Mo Qinglong ke langit. Helikopter bersenjata. Ratusan helikopter menderu-deru di langit, saat suara mesin bergema di jalan pertaruhan batu. Merayu. Semua orang mengintip ratusan helikopter yang berjarak 20 meter dari tanah. Pada saat ini, semua prajurit elit bersenjata meluncur turun dari helikopter. Konten bersponsor. Hilangkan iklan. Seorang lelaki tua, di posisi tengah, meluncur turun dari helikopter saat dia mengamati di bawahnya dengan sepasang mata dingin. Ketika dia melihat lokasi Wang Xian, matanya menyipit. Semua prajurit bersenjata mendarat dengan senjata di tangan mereka. Mereka sedang menunggu pesanan dengan mata sedingin es. Orang tua itu mendarat di tanah dan berjalan menuju Wang Xian. Semua orang di sekitar tercengang dan kaget menyaksikan ini. Mereka tidak mengerti mengapa ratusan helikopter dan tentara bersenjata hadir. Jenderal Gordon Wei, pemimpin Gordon Wei. Kerumunan berteriak dengan mata terbuka lebar ketika mereka melihat lelaki tua itu mengambil langkah agung. Pemimpin Gordon Wei, Jenderal Gordon Wei, pendiri keluarga Gordon Wei. Tokoh teratas di Jade Nation.
Dia adalah sosok legendaris yang berhasil mencapai puncak bangsa giok dari siapapun. Pemimpin Gordon Wei. Marain tercengang saat dia menatap lelaki tua itu dengan ketakutan. Konten bersponsor. Hilangkan iklan. Mereka yang mengetahui cerita di dalam akan mengerti betapa kuatnya sosok legendaris ini. Memimpin sekelompok teman, pria ini dan trenggilingnya telah membangun keluarga Gordon Wei yang perkasa. Selama 30 tahun, pemimpin Gordon Wei dan trenggilingnya telah menggali setengah dari Jade Nation. Kurang dari 5 orang di seluruh Jade Nation bisa dibandingkan dengan pakar bawaan di bawahnya. Sebelumnya, dia mengalami beberapa masalah dengan kultivasinya. Karena itu, semua ahli di Jade Nation pergi mengunjunginya. Kenapa dia ada di sini? Sepertinya dia baik-baik saja. Marin merenung sendiri. Tepat ketika Marain, Nyonya Zhou dan Zhou Hong dikejutkan oleh barisan, pemimpin Gordon Wei sudah berjalan ke arah mereka. Di bawah tatapan mengejutkan semua orang, pemimpin Gordon Wei berjalan ke arah Wang Xian dan merendahkan dirinya dengan hormat. Dokter Ajaib Wang, tolong beri saya pesanan Anda. Apa? Marin tidak bisa mempercayai matanya. Semua orang di sekitar mereka menyaksikan dengan tak percaya. Pemimpin Gordon Wei dari Jade Nation membungkuk kepada pemuda itu dengan hormat. Pemimpin legendaris. Kamu cepat. Wang Xian terkejut dengan kecepatannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Masalahmu adalah prioritasku. Aku ingin tahu orang bodoh mana yang menyinggungmu. Pemimpin Gordon Wei memasang wajah tersenyum saat dia berbicara. Namun, Marain, yang melihat wajahnya yang tersenyum, gemetaran di sepatu botnya. Anggota keluarga Samala ini menuduh kami mencuri batu giok mereka dan ingin memberi kami pelajaran. Sungguh tuduhan yang menarik. Wang Xian berkata dengan gamblang kepada Marain yang ada di sampingnya. Konten bersponsor. Saat Marain mendengar Wang Xian, tubuhnya menggigil. Yang mengejutkan orang banyak di sekitarnya, dia berlutut dan memohon, pemimpin Gordon Wei, saya tidak tahu bahwa pria ini adalah HA. Baiklah, minta saja lelaki tua dari keluarga Samala itu untuk menjelaskan kepadaku. Jika dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas, jangan biarkan aku melihatnya lagi. Pemimpin Gordon Wei memandang Marain dan berkomentar tanpa emosi. Keluarga Samala sangat kuat dan keluarga papan atas di seluruh ibu kota. Mengklaim ini sebagai wilayah keluarga Samala sama sekali tidak berlebihan. Namun, ini hanyalah sebuah kota. Itu hanya ibu kota. Adapun keluarga Gordon Wei, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama dengan keluarga Samala di seluruh negara giok. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Pemimpin Gordon Wei, tolong maafkan saya. Saya mohon Anda untuk memaafkan saya. Saya salah. Silakan. Marain terus-menerus bersujud kepada pemimpin Gordon Wei dengan ngeri. Jika dia meminta penjelasan dari pemimpin keluarga Samala, tanpa ragu, dia akan dikirim ke pemimpin Gordon Wei sebagai mayat. Enyahlah. Pemimpin Gordon Wei melihat Marain dan mencaci dengan dingin. Tidakkah mata Marain dipenuhi keputusasaan? Dia berlutut di depan Wang Xian dan memohon, Yang Mulia. Tolong biarkan aku pergi. Mohon maafkan saya. Ketidaktahuan bukanlah kesalahan. Saya mohon padamu. 1. Kamu tahu ketidaktahuan bukanlah kesalahan. Sepertinya Anda memahami idiom Cina dengan cukup baik. Hehe, sayang sekali. Kami berada di Jade Nation dan Jade Nation tidak memiliki baris ini. Wang Xian menatap Marain dengan mengejek, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menunjukkan hasilnya padaku? Ada apa sekarang? Maksud Anda hasil ini? Tidakkah? Bam. Konten bersponsor. Hilangkan iklan. Seorang prajurit melihat Marain tetap di lantai memohon pengampunan. Karena itu, dia berjalan lurus dan menendang kepalanya. Setelah itu, dia menyeretnya pergi. Dokter Ajaib Wang, saya akan memberi Anda jawaban yang memuaskan untuk ini. Pemimpin Gordon Wei memberikan janjinya kepada Wang Xian. Aku akan menyerahkan dia padamu. Oh benar. Saat Wang Xian berbicara, dia menoleh ke orang-orang dari The Zhou Jewelry dan Ling Yuesek. Dia menyeringai dingin kepada mereka sebelum menambahkan, pemimpin Gordon Wei, apakah Anda punya pendapat tentang perdagangan batu giok di tempat ini? Perdagangan batu giok dan kegiatan serupa sebagian besar berada dalam kendali keluarga Samala dan beberapa keluarga lainnya. Namun, saya memiliki otoritas yang sama atas ini. Pemimpin Gordon Wei menjawab sambil tersenyum. Itu hebat. Dalam hal ini, saya ingin pemimpin Gordon Wei membantu saya dengan menghentikan semua perdagangan dengan The Zhou Jewelry di masa mendatang. Selain itu, tolong bantu Dipsy Jewelry untuk menghubungi keluarga masing-masing untuk membahas kolaborasi lebih lanjut. Wang Xian berkata dengan sepenuh hati.
Bukan masalah. Ini hanya beberapa masalah kecil. Pemimpin Gordon Wei menganggukkan kepalanya, menoleh ke Nyonya Zhou dan kelompok dari Sekte Ling Yue dan berkata tanpa emosi, alarang mereka memasuki negara Giok di masa depan, Dan usir mereka sekarang juga, kata pemimpin Gordon Wei dan memberi isyarat kepada para prajurit di sekitarnya. Keluar dari Jade Nation segera. Pada saat itu, selusin prajurit mengarahkan senjata mereka ke arah mereka dan berteriak dengan dingin. Pada saat ini, Nyonya Zhou dan kelompok dari Sekte Ling Yue benar-benar terpana dan malu. Mereka tidak pernah mengharapkan panggilan telepon dari remaja itu untuk memanggil lebih dari 100 helikopter dalam waktu kurang dari 5 menit. Selain itu, latar belakangnya begitu kuat sehingga membuat mereka merinding. Mereka juga telah mendengar tentang reputasi pemimpin Gordon Wei. Namun, keberadaan status seperti itu sangat menghormatinya. Konten bersponsor. Hilangkan iklan. Bagaimana ini mungkin? Melarang perdagangan batu giok dengan The Zhou Jewelry. Nyonya Zhou menggigil saat dia bingung dan ketakutan. Melarang perhiasan Zhou dari perdagangan batu giok akan sama dengan memotong lengan mereka. Bagaimana mereka akan bersaing dengan Deep Sea Jewelry di masa depan? Nyahlah. Jika tidak, kami tidak akan sopan. Seorang prajurit mencaci dengan dingin pada Nyonya Zhou dan kelompok dari Sekte Ling Yue. Ayo. Zhou Hong dari Sekte Ling Yue berbalik dengan getir. Diusir dari bangsa Giok dan dilarang masuk lagi adalah penghinaan terbesar yang pernah dia terima. Baca bab lebih lanjut tentang VIP novel. Pada saat ini, suara lembut terdengar dari samping. Sangat kuat. Raja judi dari kota judi menyeka darah dari ujung mulutnya dengan lengannya. Dia menatap Mo Qinglong dengan kaget saat rasa takut melintas di matanya. Dalam benturan aura saat bertukar tatapan, dia mengeluarkan darah langsung dari tekanan yang dia rasakan. Dia adalah eksistensi terkuat di Gambling City dan ahli bawaan. Namun dia terluka dalam benturan aura. Hei orang tua bodoh. Jangan bertindak keras ketika Anda berbicara. Itu mungkin akan menghabiskan nyawamu. Mo Qinglong berkata tanpa emosi kepada lelaki tua itu. Konten bersponsor. Hilangkan iklan. Pria tua itu terkejut dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melirik pemimpin Gordon Wei yang berbicara dengan Wang Xian dan bahkan lebih terkejut lagi. Tidak mampu menyinggung. Kami benar-benar tidak mampu untuk menyinggung. Tidak heran dia bisa menenggelamkan kapal pesiar keluarga Jiang dan membunuh bocah itu dari klan Su keluarga Jiang tanpa cadangan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Mo Qinglong lagi. Pakar mengerikan ini yang bahkan dia waspadai berbalik dan pergi sebentar. Hai, Raja Perjudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon sebentar. Raja Judi, apa instruksimu? Kota perjudian di dalam negeri adalah salah satu dari 4 kota perjudian terbesar di dunia. Di kasino yang telah direnovasi dengan megah, seorang lelaki tua menjawab telepon dengan hormat. Meski berada di negara yang berbeda, lelaki tua ini masih sangat berhati-hati dan penuh hormat. Dari sini, orang bisa mengetahui pengaruh Raja Judi. Lupakan saja insiden Gao Wen dan cucumu. Dokter ajaib Wang itu tidak sederhana. Kata Raja Judi tanpa emosi sebelum menutup telepon langsung tanpa sepatah kata pun. Lupakan. Pria tua itu memegang telepon di tangannya dengan tatapan kosong saat ekspresinya berubah. Lupakan pelayaran bernilai miliaran dolar dan kehidupan cucuku begitu saja. Orang tua itu pahit. Namun, instruksi diberikan oleh Raja Judi dan dia harus berhati-hati dengannya. Haruskah aku menyerah begitu saja? Orang tua itu tidak mau. Matanya berkedip saat dia mengangkat telepon dan menghubungi lelaki tua dari klan Su. Konten bersponsor. Hilangkan iklan. Xiao Xiana Kamua. Saat pemimpin Gordon Wei pergi, Lan Qingyue menatap Wang Xian, merasa tertegun dan terdiam. Panggilan telepon dan 5 menit. Dan eksistensi tertinggi di Gordon Wei menyerbu dengan 100 helikopter. Sebuah permintaan dan The Zhou Jewelry dilarang masuk ke Jade Nation dan dilarang mendapatkan batu giok apapun. Permintaan dan perhiasan laut dalam akan menjadi mitra kerja paling setia dengan bangsa Giok. Segalanya tampak begitu sederhana sampai-sampai Lan Qingyue merasa sulit dipercaya. Dia mengingat Raja Perjudian dari kota perjudian yang meninggalkan memuntahkan darah, dan pelayaran tenggelam di laut sebelumnya. Pria yang lebih muda darinya, tampaknya memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Lan Kuanfeng, yang berdiri di sampingnya, sama-sama tercengang. Tangannya, yang membawa ponselnya, sedikit menggigil. Dia menelepon untuk mencari kontak di Jade Nation. Jawaban yang dia terima dari kontaknya adalah bahwa dia benar-benar tidak berdaya, dan dia tidak dapat menyinggung keluarga Samala, dan Lan Kuanfeng sendirian.
Namun, yang mengejutkannya, calon menantu keluarga Lan bisa mendapatkan kekuatan tingkat atas di seluruh negara Giok untuk membantunya hanya dengan satu panggilan. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada memusnahkan keluarga Liu sebelumnya. Catatan akhir. 1. Ini berasal dari idiom Tionghoa yang dapat dijelaskan sebagai orang bodoh tidak boleh disalahkan.